Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kasih dan kemurahan-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas segala limpahan berkat-Mu, sehingga kami pada saat ini bisa bersama-sama berkumpul di rumah-Mu untuk memuji menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati Engkau, terlebih mendapatkan kekuatan baru di dalam menghadapi kehidupan ini yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Allah Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu turun di tempat ini. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau masih ada kuasa-kuasa selain daripada Engkau, kami bersepakat bersehati memanggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan kuasa-kuasa iblis, kuasa setan yang ada di ruangan ini, terlebih yang ada di dalam hati kami. Biarlah hanya kuasa-Mu ya Roh Kudus ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Karena Tuhan begitu baik, sepatutnya kita memberikan balasan untuk semakin mengasihi Tuhan. Apapun, kemampuan apapun yang ada dalam kita, kita persembahkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Betapa hatiku
miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami tinggikan. Glory bagimu Yesus, Engkaulah sumber kekuatanku, sumber pengharapanku. Engkaulah tujuan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kami undang bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah
terus semangat untuk senantiasa memuji, memuliakan Tuhan, terlebih menjadi saksi-saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan Mars Pria Pantai Kosta. Kami pria Pantai Kosta maju bersama turut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantai Kosta layani Tuhan, gereja dan keluarga, kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. Kami pria Pantai Kosta maju bersama turut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantai Kosta layani Tuhan, gereja dan keluarga, kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja. Kami pria Pantai Kosta maju bersama turut panggilannya, bersatu padu dalam kasih Tuhan, membangun gerejanya. Kami pria Pantai Kosta layani Tuhan, gereja dan keluarga, kobarkan semangat, sebarkan firman-Nya bagi Kristus Raja, bagi Kristus Raja, bagi Kristus Raja. Kami persilahkan duduk. Kalau melihat hari-hari ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan, kita wajib waspada dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita pujikan lagu bahasa Jawa, Wis Awan. Wis awan, ayo kanca padha tangi, Tangi dikateke uripe ana ing endi. Tandane wis cetha, dunyane arep sirna, mulane kanca padha tangi. Wis awan, ayo kanca padha tangi, dikateke uripe ana ing endi. Pratandane wis cetha, dunyane arep sirna, mulane kanca padha tangi. Oh tangi, oh tangi, Gusti Yesus merah, oh tangi. Mula padha elinga, uripe diprayena, mulane kanca padha tangi. Wis awan, Wis awan, ayo kanca padha tangi, dikateke uripe ana ing endi. Pratandane wis cetha, dunyane arep sirna, mulane kanca padha tangi. Oh tangi, Gusti Yesus merah.
datangi Kami berikan ruang kesaksian bagi bapak-bapak yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami persilahkan. Semua diberkati Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Cuma ingin bersaksi mungkin masih belum. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Karena kalau kita ikut dalam rencana Tuhan, pasti dan yakin dan percaya kita akan menemukan damai sejahtera. Terlebih hidup kekal, hidup yang akan datang. Itu akan kita dapatkan. Karena rencana Tuhan itu indah adanya. Kami undang bapak-bapak bangkit berdiri karena kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kita pujikan. Indah rencanamu Tuhan.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Waktu dan tempat. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus kembali Tuhan, kami boleh mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, tidak seberapa banyak Tuhan pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, berkenan dalam nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Engkau sucikan hati pikiran kami Tuhan. Firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu boleh melanjutkan saluran berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami semua hanya kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan doa permohonan dan ucapan syukur ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak-bapak Pantai Costa, pria Pantai Costa yang luar biasa. Malam ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk dapat ada dalam sebuah persekutuan yang indah. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Malam ini langsung saja Bapak-bapak kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Ketika minggu lalu pengurus pemuda pengurus remaja WA kepada saya, mereka berkata, Om, tema remaja tak terpisahkan ya, inspirable ya kalau bahasa Inggrisnya, tak terpisahkan artinya. Oh ya, saya akan bawakan tema itu. Lalu kok tidak kebetulan Paskah Bamak hari Senin, ya hari Senin. Temanya sama, tak terpisahkan gitu ya. Ayatnya yang saya ambil sama dengan Pak Sutaryo yang membawakan firman. Dan saya kembali ingin mengangkat ayat ini Bapak-bapak. Karena kata ini tak terpisahkan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada ungkapan dari Rasul Paulus dalam Roma yang pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-38 sampai 39 dikatakan demikian. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-38 sampai yang ke-39 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ungkapan dari Rasul Paulus sangat luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, termasuk di dalamnya Paulus. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Allah. Saya rindu bapak-bapak yang ada pria Pantai Costa juga bisa berkata seperti Rasul Paulus. Aku tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Sesuatu level kerohanian yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat ayat 38, baik hidup maupun maut, malaikat pun ngeri-ngeri kita gitu ya. Untuk meninggalkan Tuhan. Seandainya kan ayat ini katakan gitu. Baik pemerintah yang dulu sekarang, yang akan datang, kuasa-kuasa. Kalau itu membuat kita dari kasih, memisahkan kita dari kasih Kristus, Rasul Paulus mengatakan, semuanya itu tidak ada yang bisa memisahkan aku. Ini pernyataan yang sangat luar biasa, Bapak-bapak. Dan saya rindu
pernyataan ini masuk di dalam hati kita. Dan kita juga berkata, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Tapi Bapak-Bapak, kalau kita melihat pasal yang ke-8, untuk mencapai satu tingkatan di mana kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, aku tidak dapat dipisahkan oleh kasih Allah. Ada satu prinsip yang sangat mendasar yang harus kita lakukan. Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, apapun itu, malaikat sekalipun tidak dapat memisahkan aku dari kasih Allah yang telah dinyatakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau kita berbicara di ayat 38-39, kita tidak boleh keluar dari konteks pasal yang ke-8. Coba kita lihat dari awal. Dari ayat yang pertama, Bapak-bapak. Disinilah prinsip dasar di mana kita akan mencapai suatu pernyataan tak terpisahkan dari kasih Allah. Kalau ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita sudah lepas dari penghukuman karena Kristus Yesus. Rohnya memerdekakan. Sehingga hukum Taurat, hukum dosa, hukum maut yang ada di dalamnya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, ayat yang ayat yang keempat. Dikatakan demikian, ayat keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Rasul Paulus di ayat yang keempat ini mulai memberikan poin penting bagi setiap umat Tuhan yang ingin hidupnya tidak terpisahkan dari kasih Allah. Apa itu? Yang hidup tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Dan hal ini Bapak-bapak sudah biasa kita dengar. Karena tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Terlalu banyak anak Tuhan memperhatikan, memelihara tubuh dan jiwa. Tetapi lupa sepertiga dari tubuh kita adalah roh. Dan roh itu adalah mempunyai pengaruh yang besar terhadap 2/3 akan yang lain. Ini terkadang kita lupakan. Sehingga kenapa daging selalu menang? Karena roh tidak pernah diberi makan. Yang hidup tidak menurut daging tetapi menurut roh. Ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mulai dikasih garis yang tegas oleh Rasul Paulus. Kalau kita hidup menurut daging, otomatis yang kita pikirkan daging. Kalau kita hidup menurut roh, yang kita pikirkan itu dari roh dan menurut akan roh. Sehingga langkah kita dipimpin oleh roh Allah. Tegas sekali. Nah, masuk ayat ke-6. Lebih jelas lagi Rasul Paulus mengatakan, karena keinginan daging adalah maut. Tidak perlu diterjemahkan lihat dari yang lain-lain. Ayat ini jelas. Terjemahan lain mengatakan keinginan daging membawa tujuan kita kepada maut. Sekarang Bapak-bapak, kalau kita merenungkan apa sih hidup menurut daging? Saya rasa Bapak-bapak sudah bisa menjabarkan hidup daging itu seperti apa. Hawa nafsu, keinginan, kehendak, perasaan kita. Kalau itu tidak dikuasai oleh roh Allah, Bapak-bapak. Keinginan, kehendak itu normal ada di dalam hidup kita. Itu akan menjadi liar. Daging akan menguasai hidup kita. Roh tidak bisa menguasai hidup kita karena roh itu selalu kalah karena tidak diberi makan. Yang dipelihara adalah daging kita. Keinginan hidup oleh daging dipikirkan hal-hal daging. Ini yang membawa kepada tujuannya adalah maut. Tetapi keinginan roh
tujuan dari keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita harus berani jujur di hadapan Tuhan. Kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini daging ini menguasai hidup kita? Kalau masih menguasai hidup kita, Bapak, langkah kaki kita sudah jelas arahnya. Kemana? Ke maut. Dan dalam Roma pasal yang ke-8 saya mencari berbagai referensi. Tidak ada satu pun tafsiran yang menurunkan nilai Roma pasal ke-8. Karena saya pernah mendengar bahwa ada pembicara di YouTube mengatakan, Roma pasal 8 ini berlaku saat itu. Oh ya benar, karena ditulis waktu itu dengan situasi dan peristiwa saat itu. Tetapi apakah ini tidak berlaku sampai sekarang? Oh sangat berlaku. Kita tidak boleh merendahkan nilai dari firman Tuhan. Tidak ada tawar-tawaran, tidak ada nego-negoan. Karena kita sudah menuju pada kerohanian yang lebih dewasa. Amin Bapak-bapak. Karena Bapak-bapak, kalau kita hanya bisa mencari ayat pembenaran supaya apa yang kita lakukan itu benar. Kita bisa comot ayat satu, comot yang lain. Menjadi apa yang kita lakukan itu benar. Tetapi apakah demikian firman Tuhan? Tidak. Itu sebabnya mengapa pemazmur mengatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya ketika kita membaca, kita merenungkan, kita pelajari. Sehingga kebenaran itu benar-benar muncul di dalam hidup kita. Dan kebenaran itu menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita ingin melakukan dosa, ingin melakukan kejahatan, firman itu mengingatkan, menegur kita, itu salah. Dan kita gak mau kompromi dengan namanya dosa. Kalau hidup kita menurut daging, arah tujuannya sudah pasti. Kemana? Maut. Tetapi kalau hidup kita biarkan roh memimpin kita, Bapak-bapak. Roh itu akan membawa tujuan hidup kita untuk menikmati hidup dan menikmati damai sejahtera. Jelas? Saya sangat yakin kehidupan kita sehari-hari masih dipengaruhi oleh situasi yang ada. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Banyak hal yang akan membuat daging kita ini lemah. Banyak hal yang membuat kita ingin memanjakan daging kita. Hari ini saya merasa berdosa sekali Bapak. Tadi pagi jam 5 saya jalan untuk mengantar ada anak Tuhan jemaat untuk berobat ke Tulungagung. Sampai jam 2 siang saya sudah atur jadwal. Oh ya pulang saya tak tidur sebentar, istirahat, terus bangun mau belajar firman Tuhan untuk siap sore. Saya mau ambil doa. Sudah tak planning gitu Bapak, ambil doa. Karena dari pagi sudah gak ada di rumah kan. Ternyata sore itu banyak ada aja yang dikerjakan. Sampai jam 5 selesai. Waduh belum doa. Rasanya ada sesuatu yang hilang Bapak. Ya jam itu. Karena saya tidak tahu bagaimana daging ini membawa sibuk sekali tadi. Tidak tahu habis saya baca Roma pasal 8, saya lihat, saya perhatikan, saya bandingkan dengan yang lain. Wah, saya akan sampaikan hal ini. Beda dengan yang waktu yang remaja. Ada aja yang dikerjakan sampai lupa. Itu keinginan daging. Menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang harus kita lawan Bapak. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai satu level di mana kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Dan luar biasa, sangat luar biasa Bapak. Tingkat kerohanian seperti itu. Coba kita teruskan. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Perhatikan Bapak. Sebab keinginan daging yang menguasai kita, itu adalah perseteruan terhadap Allah. Saya kaget Bapak Ibu.
ternyata kalau hidup kita dikuasai oleh daging kita, tidak dikuasai oleh roh kita, ternyata posisi kita sudah ada di pihak lawannya Allah. Saya baru sadar bahwa mengapa kita tidak pernah menikmati setiap janji firman Tuhan berlaku di dalam hidup kita. Kita klaim saya anak Tuhan, saya orang Kristen, pengikutnya Kristus. Tetapi kebenaran firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Kita koreksi malam ini bahwa apakah kita masih hidup di dalam kedagingan kita? Karena Tuhan katakan, untuk ikut aku, untuk engkau layak menjadi muridku, engkau harus pikul salib. Apa yang harus disalibkan? Daging kita, Bapak. Berat, oh iya sangat berat. Kalau ada yang ngomong, oh saya bisa gampang kok. Enggak mungkin, Bapak. Berat menyalibkan daging itu. Mengikuti apa yang roh mau, itu selalu bertentangan dengan daging kita. Bertentangan dengan kehendak perasaan kita. Saya belajar Bapak-bapak untuk bisa peka akan suara Tuhan. Kalau Tuhan percayakan saya mengembalakan GBDI Theophilus, domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan. Saya dipercayakan mengembalakan. Saya rindu setiap langkah kaki saya Tuhan yang suruh, Tuhan yang tunjuk. Saya tidak mau berjalan keinginan daging saya. Kita sedang mengerjakan proyek lift, Bapak-bapak, ya. Ternyata lift ini masih barang yang mewah untuk Kota Blitar mungkin ya, mewah barang ini. Karena di beberapa konten YouTube, TikTok gitu ya, Instagram, artis-artis itu lagi pamer rumahnya itu ada liftnya. Saya juga pikir, oh gereja kita juga ada liftnya di sini. Mereka pamer gitu ya. Ternyata masih barang mewah. Tapi saya berdoa Tuhan, biar keputusan ini bukan karena daging. Karena sedikit banyak Bapak-bapak itu akan mempengaruhi pribadi saya. Adalah pasti kebanggaan. Bohong kalau saya bilang, wah gak bangga, bohong lah. Gereja punya lift itu pasti punya, ya namanya daging. Itu yang saya harus tekan, saya bilang Tuhan. Kalau Tuhan izinkan fasilitas demi fasilitas untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Amin Bapak-bapak. Kalau tidak, saya bisa menjadi sombong. Dan kalau kedagingan itu menguasai hidup saya ada di pihak lawannya Allah. Ayat ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas Bapak-bapak. Ya, mungkin minggu depan kalau Pak Edi tugas bisa diperinci lagi, lebih detail lagi tentang apa itu hidup di dalam daging. Kehendak, perasaan, keinginan manusia. Ya, untuk aplikatifnya. Tapi yang saya mau tekankan sekali lagi, saya mau mengajak Bapak-bapak pria Pantai Kosta, mari hidup di dalam pimpinan roh. Kita akan memasuki bulan di mana Yesus akan naik ke surga. Yesus harus naik ke surga dan kembali ke surga. Karena dia harus kirimkan yang namanya Roh Kudus, roh kebenaran yang ada di dalam hidup Yesus untuk diberikan kepada kita. Dan roh itu menuntun hidup kita ke dalam segala kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Karena tuntutannya kita harus hidup di dalam roh. Bukan hidup di dalam daging. Ada sesuatu yang luar biasa. Coba ayat yang ayat ke-13. Ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tujuannya maut. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah, Roh Kudus adalah anak Allah. Perhatikan ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan Bapak-bapak. Kalau kita tidak hidup tanpa roh, dipimpin oleh roh, daging yang menguasai kita, apakah kita layak memanggil Allah kita Bapa? Tidak, Bapak. Kalau kita mesti membiarkan daging menguasai kita hari Minggu, begitu mau selesai sebelum terima doa berkat, kita menaikkan Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga bisa berkata, Bapa isopo. Jelas Bapak, sudah Bapak-bapak. Kalau kita tidak dipimpin oleh roh, kita bukan anak Allah. Dan kalau kita bukan anak Allah, kita tidak bisa panggil Allah kita Bapa. Bapak-bapak, firman Tuhan kalau diberikan kepada kita, mari kita terima. Amin. Jangan lagi kita banyak berdalih, tapi biarkan firman itu memproses hidup kita. Kalau kita hidup di dalam daging, firman Tuhan jelas tujuannya maut. Kalau kita hidup dalam daging, kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita masih hidup di dalam daging, kita bukan anak Allah. Kalau kita masih hidup di dalam daging, kita tidak layak panggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita dituntun menjadi pada satu tujuan, hidup dan damai sejahtera. Amin. Kita dituntun hidup untuk menjadi anak Allah. Hidup kita berkenan kepada Allah. Dan saat kita dipimpin berkenan kepada Allah, kita bisa panggil Allah kita dengan sebutan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Suatu panggilan yang sangat intim Bapak-bapak. Siapa kita manusia memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Ya Aba, ya Bapa. Karena kalau kita orang Jawa, bolehkah kita panggil Pak E? Oh ya boleh. Karena ya Aba itu kan bahasanya sana. Bapa. Papa. Sebutan yang sangat intim sekali. Anak-anak kita, saya senang sekali ya kalau dipanggil sama anak. Papa, Papa. Kalau lihat orang barat gitu ya kadang-kadang risih juga ya anak kecil manggil bapaknya nama. Hever gitu ya. Di film-film itu kadang-kadang anak kecil tuh panggil papanya nama gitu. Rasanya kok gak enak gitu ya. Tetapi kalau malam ini kita masih dilayakkan Tuhan untuk memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Luar biasa. Mari bapak-bapak pria Pantai Kosta, berikan hidup kita dipimpin oleh roh. Yang pasti ketika kita dipimpin oleh roh, daging kita akan berontak. Itu hidup kita sudah benar. Mengapa berontak? Oh iya, doa itu membuat daging berontak. Betul tidak bapak-bapak? Oh iya pasti. Baca Alkitab ini hal yang paling prinsip loh bapak-bapak. Tentang doa dan baca Alkitab. Daging kita pasti berontak. Tetapi kalau kita latih, kita beri hidup ini dipimpin oleh roh. Lama-lama kehidupan kita, doa itu sesuatu yang sangat menyenangkan roh kita. Firman itu menjadi kebutuhan pokok bagi roh kita. Dan yang lain setiap langkah kaki kita dipimpin oleh roh, dipimpin oleh firman. Sehingga pemazmur mengatakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku, menerangi setiap langkah kaki. Sekali lagi saya terangkan, pelita itu kecil Bapak Ibu. Di ujung kaki. Meneranginya itu hanya 1 meter 2 meter ke depan.
Jadi firman itu menuntun tiap langkah kaki kita. Kita maju satu langkah, firman yang menuntun. Kita maju satu langkah, firman yang menuntun. Kalau pelita itu padam, jangankan kita mau jalan 1 kilo, 1 langkah ke depan kita tidak bisa melangkah. Itu artinya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita. Bapak-bapak pria Pantai Kosta, mari sebagai imam, kepala keluarga, beri hidup ini dipimpin oleh Roh. Amin. Dalam sebuah komunitas pria yang ada, saya rindu ada sebuah persekutuan, ada sebuah koinonia, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menyemangati. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, Bapak-bapak. Salah satu kebutuhan dari roh kita adalah berfellowship, bersekutu bersama-sama seperti malam ini. Tidak hanya berhenti sampai di ibadah pria, tetapi kita bisa lanjutkan, sudah ada grup WA. Mari berfellowship, Bapak-bapak. Saling menguatkan, saling mengingatkan untuk semangat terus di dalam Tuhan. Sehingga roh ini benar-benar berkobar dan menguasai hidup kita. Siapa yang dipimpin oleh roh, dialah anak-anak Allah. Siapa yang dipimpin oleh roh, berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang dipimpin oleh roh, ada satu tujuan, hidup dan damai sejahtera. Dan siapa dipimpin oleh roh, malam ini kita bisa memanggil Allah pencipta langit bumi. Ya Aba, ya Bapa. Saya undang kita semua bagian berdiri. C, Pak Paulus. Ku mau, C Pak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari panggil dia, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layak akan seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak-bapak pria Pantai Kosta, ketika kita memberi hidup ini dipimpin oleh Roh, hidup ini berproses, hidup ini adalah perjalanan. Di suatu titik kita akan bisa berkata seperti Rasul Paulus, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Kalau kita benar-benar hidup di bawah pimpinan Roh Allah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Sengsara, penderitaan, maut sekalipun, kasih Allah menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari berikan hidup malam ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pimpin hidupku oleh Roh Kudus-Mu, sehingga malam ini kita layak memanggil dia Aba, ya Bapa. Haleluya. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sambil mengangkat kedua tangan kita, ya Aba, ya Aba. Saya mengundang Pak Edi untuk maju ke depan, menutup persekutuan kita dan membawa doa berkat. Hidupku, ya Aba, Bapa, inilah ku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Jadikan kami semakin memahami posisi kami sebagai pria, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin. Di mana banyak orang yang harus Tuhan, yang Kau percayakan dalam hidup kami, baik itu istri, anak-anak, ataupun anak buah, orang-orang yang bersama kami. Sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk kami terus belajar. Sehingga kami benar-benar layak sebagai anak-Mu yang menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami sadar sebagai pria seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami seringkali menuruti kedagingan kami yang memuaskan kami sebagai pria. Tetapi mari malam hari ajari kami merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Apalah artinya hidup ini Tuhan, kalau hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Apalah artinya hidup ini Tuhan, kalau kami berdiri, bersikap, berpikir, bertindak, hanya untuk mementingkan Tuhan kedagingan kami, ego kami. Tapi mari malam hari ini, bahwa kami menjadi pria-pria yang terus merendahkan diri, yang mengikuti dan mau didisiplinkan secara rohani. Sekalipun sakit, sekalipun berat, tetapi biarlah kami Tuhan belajar Tuhan. 24 waktu yang Kau percayakan kepada kami beri isi hari-hari, waktu-waktu yang ada Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan terus pakai menjadi alat kepujian bagi nama-Mu. Kami yang hadir malam hari ini, Tuhan tahu persis keberadaan kami. Tapi kami juga tahu Engkau akan bela sertai kami. Bahkan setiap pergumulan masalah kami, biarlah kami belajar Tuhan menyerahkan kepada-Mu dan kami menyelesaikan setiap permasalahan itu. Bukan karena kekuatan kami, tapi Roh Kudus-Mu yang akan memampukan menguatkan kami. Pakai Bapak Bambang dengan kawan-kawan dalam mengkoordinir PEPRIP ini, sehingga PEPRIP ini terus Tuhan boleh membawa kami pria-pria untuk setia bersekutu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang, mari Bapak-Bapak kita angkat kedua tangan kita. Dan marilah kita akan pulang bersama menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Persekutuan penghibur Roh Kudus. Boleh tinggal menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita pulang terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.